dengan orang-orang yang berbahagia, ya Bu ya. Kita insya Allah juga pengen menjadi orang-orang yang penuh dengan keberkahan selama hidup kita. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk dalam kategori doa beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Bu, berkahlah kita pagi ini, Bu. Sebagaimana seharusnya kita orang-orang yang beriman, awal kehidupan kita harusnya dengan penuh kesuksesan. Rasulullah dengan doanya tadi, kita lihat Bu ya, kalau seandainya kita bisa bangun setengah jam atau mungkin 1 jam sebelum waktu subuh, kita masih bisa melaksanakan sholat tahajud, kita bisa melaksanakan sholat witir, kita bisa melaksanakan zikir, doa dan sebagainya. Itu semua ada begitu banyak keberkahan dari Allah, Bu. Kita lihat di dalam Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda." Tegakkanlah salat di waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail, tatkala matahari terbit sampai dengan terbenamnya matahari. Waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-fatahajjat bi, dan pada sebahagian malam maka kerjakanlah salat tahajud. Asa, mudah-mudahan kalian semua ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan kalian semua oleh Rabb kalian diangkat derajatnya ke tempat yang lebih mulia. Masya Allah, Bu. Kita semua pengen hidup mulia. Kita pengen semua hidup senang. Kita pengen hidup gembira, bahagia dan sebagainya. Sukseslah intinya. Awali dengan pagi hari kita. Allah Subhanahu wa taala tatkala di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah berfirman, barang siapa di antara hamba-hambaku yang dia meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Barang siapa yang memohon kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Udah kita itu, Bu, jam 4, setengah 4 kita udah bangun. Apa masih tidur? Kalau kita masih tidur, artinya kita ketinggalan, Bu. Ya, Bu, nanti kita ketinggalan. Lanjut dengan sholat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh, yang pahalanya khairu minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat sebelum subuh. Apatah lagi subuhnya. Maka berbahagialah kita semua. Karena umat Rasulullah adalah orang umat yang penuh dengan energi, penuh semangat, penuh gairah. Dan diawali pagi mereka dengan ketaatan kepada Allah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita tinggal menghitung waktu, Pak. Ramadan tinggal sebentar lagi. Bagaimana reaksi kita dalam menyambut Ramadan, Bapak Ibu? Bergembira. Mudah-mudahan kita semua sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW, man fariha Ramadan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasaduhu ala niran, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Yang jadi pertanyaannya, Bu, kegembiraan seperti apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita sehingga kita terbebas dari api neraka? Apakah kegembiraan kita dengan menunjukkan baju baru, mukena baru? Apakah kegembiraan kita dengan poles sana poles ini? Apakah kegembiraan kita dengan menyalakan kembang api? Tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Kegembiraan yang diharapkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya, yaitu kegembiraan yang dilandasi dengan iman. Kalau kita landasi dengan iman, artinya kita meyakini bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh istimewa. Kenapa begitu istimewanya, Bu? Bu, Rajab kemarin disebut dengan Sahrullah, bulannya Allah. Sya'ban, yang dimana antara kita cenderung menjadi umat-umat yang lalai, disebut dengan Syahrul Rasul, bulannya Rasulullah. Kenapa di bulan Sya'ban ini Rasul puasa beliau lebih giat lagi, bahkan hampir sama dengan Ramadan, walaupun tidak sebulan tapi hampir. Artinya selama bulan Sya'ban ini Rasulullah puasa sunnah lebih banyak daripada bulan-bulan di luar Sya'ban. Qiyamul Lail semakin ditambah bacaannya, Bu. Itu Rasul. Kita katanya umat Rasul gembira, katanya Sya'ban udah mau habis, Bu. Sya'ban udah mau habis, Pak. Apakah kita udah menyiapkan dengan iman kita bahwa kita akan menyongsong datangnya Ramadan dengan sebenar-benarnya? Keberhasilan Ramadan ditandai dengan awal Sya'ban kita ini, Pak. Kalau kita awal Sya'ban ini, di bulan Sya'ban ini ada kesungguhan melaksanakan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, artinya ada tumbuh keimanan, keyakinan di dalam diri kita bahwa di bulan Sya'ban inilah bulan yang begitu banyak orang-orang lalai. Tapi jangan salah, Pak, Bu, bulan Sya'ban ini bulan di mana Allah menerima amal-amal kita. Di bulan Sya'ban ini laporan kegiatan kita selama 1 tahun diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, kita sebagai hamba tentu akan dievaluasi oleh Allah sebagai Khalik. Allah memerintahkan kepada pembantunya, para malaikat, untuk menilai kita, mengawasi kita. Maka ada yang namanya laporan harian. Kapan, Bu, laporan harian kita diserahkan kepada Allah? Setiap hari asar, Pak. Waktu asar. Makanya kalau kata dalam satu hadis, Allah alam, saya nggak menjumpai derajatnya, tapi dikatakan barang siapa yang dia tidak mendapatkan sholat asar, masa tidak ada lagi keharapan baginya. Artinya kesia-siaan hari itu bagi dia. Karena nilai yang tidak ada di waktu asar. Di waktu asar itulah 2 malaikat turun, malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Sama dengan seperti waktu fajar. Di waktu itulah Allah akan bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hambaku tatkala engkau tinggalkan? Ya Allah, saya tinggalkan fulan sedang sholat, ya Allah. Alhamdulillah. Saya tinggalkan fulan, ya Allah, sedang zikir petang. Alhamdulillah. Saya tinggalkan fulan, ya Allah, sedang membaca Al-Quran. Alhamdulillah.
Saya tinggalkan fulan ya Allah masih main futsal. Saya tinggalkan dia masih sibuk dengan di jalan. Saya tinggalkan dia masih sibuk dengan kerjaan. Lalai kita apa? Kita tahu asar adalah waktu yang begitu penting bagi kita, tapi kita melaksanakannya di ujung akhir waktunya. Kita kadang melaksanakannya jam 5, kadang setengah 6. Baru melaksanakan salat 6, kadang maghrib tinggal 5 menit. Baru melaksanakan salat dia bilang ya Allah cepat amat, waktu udah mau maghrib aja. Masya Allah, salatnya di ujung asar. Maka kita sebagai orang yang beriman, sikapi ini dengan iman kita. Kita robah diri kita. Karena kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang mengisi berpuasa siam di bulan Ramadan dengan iman dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang menegakkan waktu-waktu malam di bulan Ramadan karena iman dan penuh harapan kepada Allah. Man qama lailatul fajr. Barang siapa yang melakukan Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mengisi malam Lailatul Qadar karena iman dan penuh harapan, apa ganjarannya, Bu? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan ampunkan kita semua dari dosa-dosa kita setahun yang lalu. Enak nggak tuh, Bu? Setahun dihapus dosa-dosa kita. Kita beruntung banget, Bu, jadi orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu ila salat, al-jum'ah ila jum'ah, ar-ramadan ila ramadan, wa kafaratu bainahuma. Di antara keduanya bagi kafarat bagi keduanya. Artinya kalau seandainya ada di antara kita yang menemui akhir-akhir kehidupan kita dengan hasil atau dengan nilai yang kurang baik, maka sungguh merugi kita, Pak. Karena Allah dan Rasul sudah menjaminkan kita di antara setiap waktu sholat kita itu adalah penghapus bagi dosa-dosa kita. Di antara Jumat dengan Jumat yang lain adalah penghapus dosa-dosa kita. Di antara Ramadan dengan Ramadan yang lain adalah penghapus bagi dosa-dosa kita. Masa begitu banyak fasilitas untuk menghapus dosa kita masih juga penuh dosa? Ya, Bu. Apatah lagi nanti, Pak? Nanti di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malamnya seperti akhir Allah akan turun ke langit dunia. Dia akan memandang kepada hambanya. Barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijamin itqum minan nar, terbebas dari api neraka. Setiap malam itu, Pak. Setiap malam itu, Bu. Makanya kejar Ramadan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan iman, yakin bahwa Ramadan itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Benar-benar Ramadan itu akan merahmati kita. Benar-benar Ramadan itu akan memberikan ampunan bagi kita. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita memang sudah yakin dan kita sudah bergembira dengan Ramadan, maka kita perlu dengan persiapan. Seperti halnya ibu, bapak, tatkala sudah datang kepada anak kita calon pasangannya, sudah dilamar anak kita,
Sudah ditentukan kapan harinya. Bagaimana kita, Bu? Sibuk kita, Pak. Sibuk kita ya, Bu ya. Udah mulai cari undangan, udah mulai cari gedung, cari catering, cari makeup dan sebagainya. Waktu itu kayaknya kurang terus. Kenapa kita itu? Karena kita tahu pada hari itulah hari yang kita tunggu-tunggu, momen yang kita tunggu. Sama halnya dengan ini Ramadan, Bu. Ramadan ini kan yang kita minta. Minta nggak Bu Ramadan, Bu? Kita minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari kita mendapatkan barakahnya Rasulullah dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menjadi umat yang senantiasa setiap hari kehidupan kita penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita benar-benar nanti menjadi orang-orang yang suci, bersih. Masya Allah, Bu. Dan salah satu tanda kegembiraan kita, Bu, ini yang kami wujudkan sebagai pengurus masjid. Kita rapikan masjid ini. Karena kalau kemarin yang namanya listrik kita itu udah menjampar-jamparan, Pak. Kita khawatir. Kemarin saja rumah saya pas lagi hujan gede, Pak, korslet bulu, Bu. Benar, Pak? Kirain apa? Kira kena air, kenapa nggak tahu? Masya Allah, kabelnya lupas, Pak. Kena tikus. Kita khawatir kalau seandainya masjid kita kayak gitu. Dan kita bersyukur kepada Allah. Listrik kita sudah kita perbaharui. Ruangan kita sudah kita terangin dengan harapan yang mau iktikaf di dalam masjid semakin banyak, yang mau nanti untuk betah di masjid banyak, Pak. Kegiatan di Masjid Al-Mujahidin kita awali menyambut Ramadan mulai hari ini. Di awal subuh ini kita adakan tarhib Ramadan. Nanti pada zuhur di masjid kita ada tawakuf, penutupan anak-anak TPA. Jadi anak-anak TPA dengan wali-wali santrinya serta orang tuanya, mereka akan mengadakan acara tawakuf. Jadi bapak ibu yang mau hadir, monggo silakan. Kita akan melihat kemampuan anak-anak kita selama mereka mengaji di sini. Akan ditampilkan potensi-potensi mereka. Yang hafal hadis, yang hafal surat, yang hafal doa, yang hafal dan sebagainya. Kita akan bangga dengan anak cucu kita, Pak. Ternyata anak cucu kita udah bisa hafal surat Al-Baqarah, Masya Allah. Anak cucu kita ada yang hafal An-Naba, Alhamdulillah. Sementara kita Al-Qur'an aja susahnya bermain. Ya, Pak. Tapi cucu kita udah sampai An-Naba. Gembira kita. Dan nanti malam dikoordinir oleh Karang Taruna dan RW lanjut dengan pawai bersama, Pak. Monggo silakan ibu yang ikut mau menggembirakan. Dan nanti setiap Sabtu dan Ahad di bulan Ramadan masjid kita ada kegiatan-kegiatan. Pertama di hari Sabtu tanggal 8 bulan Maret kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin, Ruqyah Syariah. Ya, Bu ya? Kalau kemarin waktunya cuma 1 jam, besok kita mulai dari jam 9 sampai dengan jam 12. Cukup, Bu? Apa kurang? Tanggal Sabtu. Hari Ahadnya dimotori dengan remaja kita ada kegiatan. Mulai namanya pesantren kilat. Mereka 1 hari
dari pagi sampai dengan sore, sampai berbuka puasa bersama, iftar jamaah di masjid. Kegiatannya ada kajian, ada lomba, ada game dan sebagainya. Artinya kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Di hari Ahad selanjutnya, kegiatan anak-anak remaja akan berlanjut dengan season kedua, peningkatan lomba-lomba dan pemberian hadiah sampai dengan nanti iftar jamaah. Bagi ibu-ibu yang mau ikut tadarus, kami di sini biasanya saya dengan ada beberapa ibu-ibu, kita mengadakan tadarus waktunya pagi jam 7 sampai dengan jam setengah 10. Sudah 2 tahun tadarus kami dengan ibu-ibu berjalan, biasanya 20 hari khatam. Karena kita targetnya begitu Pak, 20 hari khatam. Biar 10 hari ibu-ibu gak sibuk, gak pusing mikirin lebaran. Dia mau ngurusin ini, ngurusin itu, silakan dia. Tapi targetnya bisa kita laksanakan. Sementara untuk bapak-bapak, sayangnya tadarusnya ada vakum, udah lama nggak ada lagi. Sementara jadi tadarusnya hanya fardiyah. Tapi tetap di 10 hari terakhir kita adakan iktikaf. Iktikaf kami hanya menganjurkan kepada kaum laki. Untuk ibu-ibu mohon maaf, kami nggak mengizinkan Bu. Kami nggak mengizinkan. Kenapa? Terbatas tempat kita. Terbatas Bu. Kalau seandainya saya kasih ibu umpamanya ruang sebelah, bisa tidurnya di sana. Tatkala ibu buka kamar mandi, oh risih kita Pak, risih kita Bu, nggak nyaman kita. Jadi untuk menghindari fitnah seperti itu, maka kami nggak mengadakan untuk ibu-ibu iktikaf, tapi hanya buat bapak-bapak dan remaja. Dan alhamdulillah iktikaf kita sudah berjalan udah lebih dari zamannya saya dulu masih Pak Bas, itu kita udah aktif Pak mengadakan iktikaf. Dan itu sampai dengan sahur bersama 10 hari full. Dan mudah-mudahan kegiatan Ramadan tahun ini bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita kepada Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Dan mudah-mudahan kita dapat menikmati manisnya halawatul ibadah fi syahr Ramadan. Manisnya beribadah di bulan Ramadan. Nikmati itu sajian dari Allah. Nikmati itu dengan sungguh-sungguh, dan agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai penyambung lidah, ya Pak ya, penyambung lidah. Mudah-mudahan walaupun yang sekelumit ini bisa saling mengingatkan di antara kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Allah, demikian akhir Ramadan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya nanti ba'da sholat syuruk, ya Bapak dan Ibu nanti turun ke bawah, sajiannya sudah disiapkan, kita makan bersama ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini membawa berkah kepada kita semua. Baik Bapak Ibu Allah, sama-sama kita akhiri jumpa kita pada pagi hari ini dan sama-sama bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.